Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semuanya. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mereview tanaman cabai saya yang usianya baru 47 HST. 47 HST cabai rawit merah lokal ya. Dengan jarak tanam 30 kali 10 cm, 30 kali 10 cm ya. Dengan pertumbuhan yang tidak serempak, ada yang masih kecil, ada juga udah yang mau berbuah ya, dikarenakan faktor bibit pastinya. Ada yang sudah seperti ini, ada juga yang masih seperti ini ya. Pertumbuhannya juga tidak serempak ya, tidak seperti benih hibrida dari toko. Ini daunnya udah banyak yang menguning karena kemarin udah hujan sekitar 2 hari penuh ya, bisa dibilang penuh, 2 hari penuh. Daunnya banyak yang menguning karena kelebihan nitrogen pastinya. Di samping itu juga saya belum spray kalsium, baru ditugal kemarin tuh karena nggak keburu soalnya hujan terus. Rencananya besok mau spray kalsium plus kalium supaya tanaman itu kuat, tahan akan penyakit pastinya. Insya Allah tahan lah. Ada yang sudah seperti ini, ada yang masih seperti ini. Soalnya hari penanaman itu sama, cuman faktor benih pastinya, dikarenakan lokal ya, udah lama juga lokal, nggak ganti-ganti. Tapi calon buah itu ada yang dua, banyak yang 2 ya. Masih alhamdulillah bagus lah, bisa dikatakan masih bagus. Bang, penanaman benihnya usia berapa HSS? Itu kemarin penanaman benih baru usia 15 HSS ya. 15 HSS juga karena telat dibuka, jadinya dia itu agak gimana ya, daunnya itu baru 2 udah saya tanam. Daun ini baru 2 udah saya tanam. Cukup ekstrim kemarin soalnya ditanamnya juga musim kemarau. Kalau dilihat-lihat memang tidak subur. Ini juga belum dirempel. Sama, ini juga sama. Banyak yang belum dirempel soalnya hujan terus. Tiap hari hujan terus. Kalau misalnya kelihatan gak subur, memang dari awal itu perawatannya itu minim nitrogen. Paling juga pakai nitrogen itu 4 kali ya. 5 hari sekali 4 kali. Dengan konsentrasi yang 12%. Ya, fosfat 64 sama nitrogen 12%. Belum masuk NPK ataupun KNO belum. Perawatan dari awal itu kebanyakan dikasih full kalium sama fosfat sama asam amino. Kalau nitrogen itu kurang. Sejujurnya nitrogen itu kurang. Ini juga ditupang sari sama cabai keriting. Ada ini juga jagong juga. Nah, ada tomat juga. Sebetulnya bukan ada tomat juga sih ya, cuman awalnya ini bekas tomat. Ini baru, ini yang telat telat penanaman. Yang lain udah habis, ini masih sisa. Nah, juga nggak diurus sih sebenarnya, cuman dia tinggi sendiri karena makan makanan dari si cabai. Lihat tuh,
kalah sama tomat. Udah tinggi sih, sekitar 80 lebih, 90, hampir 1 meter. Ini juga udah banyak yang kena hawar daun, kalau dibilang hawar daun. Ya namanya kalau nggak salah hawar daun, entah Phytophthora atau apa. Soalnya kemarin hujan terus, hampir 2 hari penuh hujan, gak berhenti. Ini juga udah lumayan lah. Nah, kelihatan udah kekurangan unsur hara. Kalau nggak salah ini fosfat atau magnesium ya. Kurang tahu sih, lupa saya. Udah pada berbunga. Usia 47 HST udah pada berbunga, dataran rendah, dataran sekitar 121 mdpl. 121 mdpl udah berbunga. Kan lucu gitu. Bang, kenapa perawatan minim nitrogennya? Nah, ini juga buat antisipasi. Tadinya takutnya musim hujan kan, kalau kelebihan nitrogen bisa jadi dia layu ataupun gampang kena penyakitnya. Alhamdulillah ini karena minim nitrogen bisa terhindari, meskipun masih kena penyakit seperti hawar daun. Ada satu yang busuk batang, tapi alhamdulillah masih bisa ditangani. Ya, pertumbuhannya gak serempak ya, gak serempak soalnya minim nutrisi. Di kocornya juga jarang, paling spray sama paling juga bakteri penambat nitrogen atau bakteri trichoderma dikocor setiap 1 minggu sekali. Banyak yang ya kalau dilihat sih jelek ya, tapi insya Allah kalau misalnya dikasih bagus, insya Allah bagus. Seperti itu. Nah, ini kemarin ada yang mati entah busuk akar atau kelebihan air hujan atau apa. Yang ini udah lama, cuman dia kena penyakit entah itu apa ya, saya nggak tahu. Tapi pucuknya itu udah muncul di tunas. Ya alhamdulillah. Nah, ini dia sahabat petani semuanya yang kena busuk batang 1. Insya Allah semoga aja dia cepat sembuh ya. Alhamdulillah ini yang 56 HST. Dia beda sendiri ini. Soalnya penanamannya lebih awal yang satu ini sama yang tadi yang udah buahnya banyak. Kurang nitrogen tapi batangnya mantap cuy. Batangnya berkayu. Nah, ini di bawahnya juga ada. Jarak tanam 10 kali 30 cm. Nah, teman-teman semuanya, soal perawatan pengocoran dari awal sampai usia 47 itu, pengocoran cuma dilakukan dari umur 1 sampai 5 sampai 30 HST. Apa aja yang dikocor? Pengocoran pertama itu unsur hara fosfat atau ultradap 2 sendok banding 20 plus kalium 1 sendok makan banding 20 plus asam humat plus juga asam amino 30 mili sampai 40 mili. Terus 5 HST setelahnya itu dikocor sama, cuman di ultradapnya itu ditambah 1 sendok jadi 3 sendok. Nah, untuk 10 hari setelahnya
di kocor sama, cuman yang diganti itu ultradapnya sama fosfat, hanya fosfat yang nggak ada nitrogennya. Fosfat cair sebanyak, dosisnya itu sebanyak 60 mili, ditambah juga asam aminonya itu 60 mili. Nah, ke-12 HST itu baru penyepraian insektisida untuk ulat ya. Di sini soalnya banyak ulat. Kemarin tuh panen padi ya. Ada juga hama walang, hama penggerek batang banyak. Nah, ini juga kemarin sempat kena tungau. Nah, tapi alhamdulillah ini udah baikan ya. Ya, si pucuknya itu udah mau tumbuh. Untuk 20 hari setelah tanam itu kita kocor kalium plus boron magnesium itu sebanyak 40 mili, ditambah fosfat sebanyak 60 mili, asam humatnya 1 sendok, terus asam aminonya itu 60 mili plus banding 20 air. Kita kocorkan itu sekitar 150 mili airnya atau larutannya. Ya, memang tidak serempak ya kawan-kawan, soalnya nutrisinya itu kurang, cuman ya fokus di fosfat sama kaliumnya. Ini juga buat antisipasi. Nah, kalau misalkan tadinya banyak unsur nitrogen yang masuk, otomatis bisa jadi ini tuh udah ada yang kena pasti. Selain penyakit ini itu udah pasti banyak yang kena. Tapi alhamdulillah dikarenakan antisipasi dari awal, jadi si penyakit itu minim, bahkan sedikit yang kena, alhamdulillah. Nah, si tomat masih ada, cuman gak diurus ya. Ada jagung juga, ini juga nggak jalan sebenarnya, dikarenakan di sono banyak batu, di situ batu, di belakang batu, itu juga batu. Nah, untuk usia berapa tadi? 20, 25 sama aja. Nah, untuk usia yang ke-30 nya itu kita tambah dosis dari fosfatnya itu jadi 80 mili, ditambah kaliumnya itu 60 mili tetap ya, cuman naiknya itu di asam aminonya. Di pagi hari itu kita kocorkan. Ketika pagi harinya kita melakukan pengocoran, dilanjut sore harinya itu melakukan penyepraian antisipasi untuk ulat, hama penggerek batang, juga hama trip ya, hama tungau. Bahan aktifnya itu abamectin yang akarisida itu ya, mereknya Abasel. Terus ditambah fipronil juga. Untuk antisipasi hama penggerek batang itu kita pakai fipronil, bahan aktif fipronil ya teman-teman. Maaf ini kalau kameranya agak jelek soalnya pakai handphone. Oke, jadi seperti inilah pertumbuhan cabai saya di usia 47 HST. Oke, sekian dari saya. Kita cukupkan untuk hari ini. Besok saya mau melakukan penyepraian
kita lanjut di besok hari. Meskipun kesulitan selalu menghampiri kita, kita tetaplah berjuang dan jangan pernah menyerah. Sebab dalam suatu proses pasti ada jalan untuk kemenangan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.